and action. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ya, alhamdulillah. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Zahra. Oh iya, Zahra sedang ke Indonesia ya. Oke, baik. Semoga nanti Zahra bisa bergabung dengan kita lagi ya. Katanya tanggal berapa kesini lagi? 10. Tanggal 10 ya. Oh ya, jadi sebelum HUT 11. Oh 11. Oke, 11. Jadi tanggal 12 kita ada HUT ya. Oke, semoga dia bisa bergabung dengan kita. Oke, seperti biasa anak-anak semua sebelum pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Alif untuk memimpin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini kita berdoa dipersilakan. Doa selesai. Murid salam. Selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah kita lakukan ya. Kemarin kalian sudah menganalisis sedikit puisi ya. Apa pesan dari puisi-puisi yang sudah kalian baca kemarin ya? Ya kan? Kemudian untuk hari ini kita akan lebih mendalami lagi bagaimana unsur puisi itu ya. Unsur intrinsik dan unsur fisik dan unsur batin dari sebuah puisi. Nah, kalau kemarin kalian apa sih pesan ataupun makna dari puisi yang sudah kalian baca? Nah, kalau sekarang kalian akan lebih jauh lagi, yaitu unsur fisik dan unsur batin dari puisi ya. Oke, baik. Masih ingat terkait dengan unsur-unsur dari puisi? Coba Hasbi, apa saja? Unsur puisi ada Ya, silakan. struktur fisik puisi, satu ada gaya bahasa, diksi, imaji, rima, dan tipografi. Oke, kalau tambahkan Mahdi, silakan coba. Strukturnya tambahannya ada tema, amanat, nada, sama rasa. Oke, nah ini adalah unsur-unsur dari puisi ya. Jadi bagaimana kita mengungkapkan rasa, mengungkapkan pikiran dan gagasan kita. Misalnya kita ingin mengungkapkan rasa rindu. Wah, kalau misalnya aku rindu padamu, itu sudah biasa sekali, ya kan? Aku cinta padamu, itu biasa. Ya. Tapi misalnya dengan kata-kata seperti ini, ya Bapak sudah sedikit menuliskan, misalnya aku ingin mencintaimu. Oke, kita dengarkan baca puisi dulu deh. Coba siapa yang ingin membaca nih puisi? Oke, siapa yang mau membaca puisi ini dulu? Silakan. Ayo. Oke, boleh. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Karya Sapardi Djoko Damono. Terima kasih. Oke. Ya, untuk kembali ya. Nah, dari hujan bulan Juni. Nah, ini ada kata-kata yang memang perlu kita dalami lagi. Apa sih? Ya, bagaimana ia mengungkapkan rindu seperti rindu. Nah, ini apa nih? Hujan, ya, seperti hujan. Waduh, ini luar biasa. Ya, bagaimana rintiknya kepada pohon berbunga itu. Ya. Jadi itu diimajikan. Nah, bagaimana ya kita lebih mendalami lagi? Nah, oke, baik. Untuk selanjutnya, anak-anak semua. Jadi tadi Mahdi sudah membacakan, ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita, ya. Jadi setelah
mengikuti ya. Jadi harapannya adalah teman anak-anak semua dengan problem base ya diharapkan dapat menelaah dan nantinya menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi ya. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah karya puisi ya di akhir pembelajaran setelah mampu menelaah apa sih maksud dari puisi itu, dan selanjutnya kalian akan mampu menyajikan baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk apresiasi ya. Oke, baik. Kita sekarang akan masuk ya. Nah, ini untuk telaah unsur batin dan fisik puisi. Nah, ini ada puisi lagi nih. Karyanya Hairil Anwar, Doa ya. Nah, kita akan sedikit bagaimana ya menelaahnya, seperti apa ya. Nah, nanti kalian akan berkelompok. Nah, tapi sebelum ke sana coba nih ada puisi Tuhanku ya. Oke, siapa yang membacakan lagi? Dita. Oke, silakan Dita. Yang lantang suaranya. Wah. Doa. Tuhanku, dalam termamu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk Tuhanku. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Oke. Nah, ini tadi Tuhanku ya. Jadi kita karena membacanya mendadak ya. Tapi apa sih maksud dari puisi itu? Tapi ketika kita sudah paham, oh, nanti pasti nada penghayatan itu nanti akan mengikuti ya. Jadi kita harus mengetahuinya. Nah, oke, baik. Selanjutnya seperti apa sih? Nanti pasti kalian akan berbeda cara mengapresiasi sebuah puisi ketika tahu apa makna di dalamnya, ya. Oke, baik. Coba siapa yang ingin membantu Bapak membacakan tema dari puisi? Saya, Pak. Oke, Alif, silakan. Tema puisi tersebut adalah ketuhanan. Hal itu karena diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata yang bermakna ketuhanan. Oke, kalau kita berkaitan dengan ketuhanan, kira-kira bagaimana cara kita membaca? Tuhanku, 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 atau seperti apa? Seperti meminta ampun. Seperti meminta ampun, ya kan? Tuhanku. Berarti butuh penghayatan yang lebih dalam. Kalau dengan teman bagaimana? Biasa saja kan? Iya. Luasa, bro. Ya. Ya, bro. Biasa bro, gitu kan? Ya kan? Nah, kemudian perasaan, coba Keiza, terbaca nggak ada? Silakan. Perasaan dalam puisi tersebut adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang untuk kamu, aku tak bisa berpaling. Oke, ya. Jadi perasaan di dalamnya puisi doa itu terharu dan rindu. Nah, bagaimana sosok kalimat-kalimat yang rindu dan terharu itu, ya kan? Oke, selanjutnya ada nada. Bagaimana nadanya? Oke, Mas Bi, silakan. Nada dalam puisi tersebut adalah mengajak agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Oke, baik. Nada. Nah, nada puisi itu ada ajakan, ya kan? Ada ajakan. Aku mengembara di negeri asing. Tuhanku. Tuhanku. Ya kan? Beda, ya kan? Pasti akan beda cara membaca dan pemaknaannya. Selanjutnya kira-kira pesan ataupun amanatnya. Silakan, siapa yang baca? Hasbi lagi. Ya. Oke. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut diantaranya adalah agar kita bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Agar kita bisa merenung seperti yang dicontohkan penyair. Oke. Di mana sih kalimat yang dicontohkan oleh penyair itu? Ya. Termenung, ya. Aku mengembara di negeri asing. Karena kita memang di dunia ini sebagai pengembara. Sebelumnya kita ada tidak? Tidak. Tidak ada. Kemudian Tuhan adakan
kemudian nanti Tuhan kita dijadikan, ya memang nanti masuk kuburan katanya remuk, ya kan? Wah, ya. Tapi ada orang-orang yang nanti tidak akan remuk, yang dijaga Tuhan berarti. Ya. Oke, baik. Nah, ini adalah sesuatu yang keniscayaan, ya kan? Kemudian bagaimana dia menggambarkan Tuhan itu, ya kan? Cahayamu panas suci. Nah, jadi nanti Bapak minta satu lagi, ketika kalian sudah paham, oh puisi seperti ini, bacanya jadi bagaimana, ya? Oke, selanjutnya ada unsur batin, ada unsur fisik. Kalian ada unsur batinnya tidak? Diri kalian sendiri? Ada. Ada, ya. Itulah yang disebut dengan perasaan penghayatan. Pernah kalian menangis? Pernah tertawa? Pernah. Iya. Kalian tidak akan bisa menggambarkan kenapa saya itu bisa menangis, ya kan? Tidak akan bisa. Perasaan sakit, pernah sakit? Nah, itu adalah unsur-unsur batin, ya kan? Coba Ratu tunjukkan bentuk sakit, tidak mungkin, ya kan? Nah, selanjutnya puisi juga sama, ya. Ada yang ada berkaitan dengan unsur batinnya, selanjutnya ada unsur fisik. Nah, unsur fisiknya itu bisa kita lihat dari perwujudan ataupun dari bentuk-bentuk katanya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada, ya, tadi sudah disebutkan, ada tipografi, kemudian ada diksi, ada imaji, ada kata konkret dan gaya bahasa. Oke, selanjutnya tipografi. Coba Nafila yang kuat suaranya, nah. Dari puisi Tuhanku. Tipografi, Pak. Ya, yang kuat. Bentuk wajah yang ditampilkan pada puisi tersebut cukup menarik. Penulisannya rata kiri. Bagian kanan tulisan terlihat tidak teratur. Terkesan singkat dan indah karena tiap baris puisi hanya disusun oleh beberapa kata saja. Bahkan ada yang satu baris yang hanya di satu kata. Jadi baris-baris dalam puisi itu tidak panjang-panjang, melainkan pendek. Oke, ya. Nah, ini bentuk asli puisinya, ya. Jadi dia rata kiri. Nah, jadi kita bisa lihat dari bentuknya ataupun disebut dengan dalam puisi atau istilahnya. Jadi Bapak harap kalian tidak asing lagi dengan yang namanya topografi. Tipe, Pak. Ya, tipe, ya, bukan typo, ya, tipografi. Nah, untuk dan sebelumnya kemarin kalian lihat puisi yang ada zigzag, ya kan? Ada yang ping-pong, ya. Kamu bilang. Aku bilang ping, kau mau pong, ya, ping-pong. Nah, ya. Kemudian ada lagi bentuk puisi yang cuman ya, ada yang hanya kotak, ada yang hanya bulat. Ya, itu adalah bagaimana menggambarkan perasaan-perasaan, ya, ataupun ungkapan gagasan-gagasan. Selanjutnya diksi. Oke, Richard coba yang kuat suaranya. Diksi. Ini di sini nih. Diksi yang digunakan penyanyi adalah kata-kata yang bernada ragu, lemah, timbang, dan rapuh. Sebagai contoh pengarang, menggunakan kata-kata dalam bermenung biar sudah sungguh aku yang bentuk remuk. Oke, ya. Jadi nada, jadi diksi pilihan katanya dia menggunakan kata-kata yang lebih pada lemah, bimbang, dan rapuh, ya. Oke, selanjutnya imaji. Oke, Madi, silakan. Imaji yang muncul dalam puisi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Imaji penglihatan terdapat pada kata-kata tinggalkan kerdip lilin di kelam sunyi. Penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Oke, ya. Di sini imaji yang muncul adalah imaji penglihatan, ya, cahayamu panas. Nah, di sini juga sebenarnya ada, ya. Ayo lanjutkan, Madi. Imaji pendengaran terdapat pada aku masih menyebut namamu. Pembaca diajak seolah-olah mendengar ucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhan. Oke, selanjutnya. Imaji sentuh atau rasa terdapat pada kata-kata cahayamu panas suci. Penyair menyampaikan kepada pembaca
nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. Oke, ya, makna cahayamu panas itu bisa panas hangat, panas kuku, bisa panas mendidih, bisa panas yang menghangatkan, ya. Panas itu kan maknanya bisa banyak, ya kan? Hot, kata hot itu pasti beda-beda. Ya, hot. Waduh, ada makanan ini. Nah, pedas. Perhatikan, ya kan? Tapi kalau ada hot dalam bentuk yang lain, pasti yang berbeda, Ya. apalagi Mahdi. Ya kalau aja tahu kan video sih. Ya, Biasa itu kata, ya. Jadi diksi, imaji. Jadi bagaimana memberikan sebuah kata dari satu kata saja bisa maknanya berbeda-beda. Imaji, ya. Imajinya ada yang lurus, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, ada yang muter-muter. Itu Selanjutnya ada kata konkret. Oke, silakan, Rahul. kata konkret yang dipakai pengarang diantaranya sebagai berikut. Kata termangu untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Kata-kata tinggal kedip lilin di kelam sunyi untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman. Kata-kata aku hilang bentuk atau remuk untuk mengkonkretkan penggambaran bahwa penyair telah dilumuri dosa-dosa. Oke, ya, ini adalah penggambaran bagaimana sosok aku. Ya, terima kasih Rahul. Ya, kata konkret. Jadi kita memang kata yang dia jadi bukan abstrak, ya, jadi jelas. Ya, jadi katanya itu tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Ya, memang kalau tinggal lilin di dalam kelam sunyi itu bagaimana? Nah, itu bisa kita wujudkan, ya. Kemudian aku hilang bentuk dan remuk. Nah, itu dikonkretkan sekali, ya. Jadi kata-katanya tidak bermakna lain, tidak ada konotasi lain, ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya gaya bahasa. Hasbi, silakan. Gaya bahasa yang muncul didominasi oleh majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Sebagai contoh kata-kata biar susah sembuh, atau mengingat kau penuh seluruh, atau kata-kata Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Oke, ya. Aku hilang bentuk remuk. Nah, udah hilang bentuk remuk lagi, ya kan? Oke, nah, jadi di sini lebih banyaknya menggunakan majas hiperbola. Ya, majas-majas banyak, ya. Ada personifikasi, ya, majas perbandingan, ada majas persamaan. Nah, yang majas di sini didominasi oleh majas-majas hiperbola. Tapi ada juga majas-majas yang lain kalau kita ulas lebih dalam, ya. Nah, baik anak-anak semua, ini dari puisi aku. Nah, jadi Bapak, kalian sudah tahu, ya, temanya ini tentang ketuhanan. Kemudian tadi nada puisi ini adalah rindu dan nada terharu, ya. Jadi selanjutnya coba Bapak ingin minta satu lagi dengan penuh penghayatan yang mau membacakan. Oke, coba Hasbi, silakan. Bagaimana dengan membacakan dengan penuh penghayatan, ya? Kan sudah tahu, ya. Bapak bisa di zoom in nggak, Pak? Iya, bisa. Oke, silakan. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sembuh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Oke. Baik. Nah, ada lebih penghayatan, ya. Jadi untuk pembacaan puisinya kalian dengan gaya kalian, ada dengan gaya Bita, ada dengan gayanya Hasbi, itu adalah cara kita mengapresiasi sebuah puisi, ya. Dengan bagaimana kita memaknai puisi itu sendiri, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membagi kelompok, ya. Nanti untuk bentuk apresiasi itu di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang hanya menganalisis, menelaah unsur intrinsik, unsur fisik dan unsur batin puisi. Oke, baik.
sekarang kita akan membagi kelompok ya. Oke, Bapak akan ini dulu ya. Oke, baik. Nah, ini Aisyah. Oke, Bapak akan bagi. Jadi Alif, Iza, Nabila, Iza, Richard. Oke, baik. Kita akan bagi kelompok ya. Oke. Wah, oke, sudah pas ya. Nabila, Alif, Madi, ya. Awal. Ya, oke. Satu kelompok kita nih. Satu kelompok. Asmi dan Risha. Oke, baik. Nah, kita sudah pas perputarannya ya, warnanya Iya. merah, kuning, hijau, ya. Oke, sekarang kalian berkelompok ya. Untuk sudah Bapak bagikan di link ya, di grup silakan. Nah, kalian akan menelaah ya unsur fisik dan unsur batin dari puisi itu. Ya. Oke, nanti presentasikan. Oke, Bapak beri waktu ya, silakan 15 menit. Oke. Biar lebih menarik, kalian tambah gambar, kemudian tulisannya boleh kalian perbesar ya, supaya terlihat ya. Oke, silakan. Ini punya Rahul. Oke, Rahul kelompok sudah. Mana punya Rahul? Oke, silakan. Lu baca yang satu nih tipologi. Gue enggak. Gue ini. Oh iya. Itu. Saya mau yang gue. Gue. Kalau baterai udah dikit udah lemot kan. Oh gini aja. Atau ini gue ini. Enggak mau gue yang ini. Nanti bacanya jangan baca itu. Oke. Kan ada tipologi diksi. Bagaimana citraan? Anjas. Misi ini kalau yang di situ buat judul apa di begitu ya boleh tapi dari atasnya ujung aja Ini nggak bisa dihilangin. panjangnya kalau mau panjangin harus pakai laptop apa Kan bilang bisa di-unlock. Ada tipologi rima, diksi.
bagian yang itu halaman pertama aku kedua. Mengerti? Tentang thank you. Bentar. Dah. Iya nanti. Suara. Nah, kelompoknya satu nih. Kelompok satu tuh kita ya kita. Lu buka. Itu mati kan kamera. Oke, 5 menit lagi ya. Mati kamera. Oke, bagus. Nah, film Balik dari enggak? Oh, mana? Ayo, yang Nggak main, bro. Ah, nanti Apa-apa kalian lah, siapkan coba siapa yang dicatat membaca ya. puisinya ya. Tugas dulu ya, tugas dulu. Mau hujan bulan. Aku cuma mau ingin kan? lihat apa sih. Coba Aku takut berarti ada apa-apa. Enggak, nanti kalian siapa yang membaca ya. Aku ingin puisinya dia Jadi kan? tunjuk. Ada apa-apa berarti. Kata yang tak sempat Aduh, ya boleh, mau ditambahin juga boleh. Mau ganti font juga boleh. Oke, 3 menit lagi ya. Presentasi. Dibaca puisi dulu baru baca ini Pak. Ya. Oke. Sudah selesai semua? siap sudah. Sudah ya? Oke, baik. Kelompok 1. Ayo kita baca puisi. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Di kelompok 1 ini ada saya, Tabita, dan Rahul. Kami akan membacakan unsur intrinsik atau batin. Ya. Tipologi. Di puisi Bulan Hujan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, terdiri ada 3 bait. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Masing-masing baris tidak lebih dari 11 kata. Dari sini sanggup diketahui kekonsistenan bentuk puisi Hujan Bulan Juni. Di diksi, pilihan kata yang dipakai oleh Sapardi Djoko Damono yaitu kata-kata yang bernas dan mengatakan kedalaman makna. Bernas maksudnya sangat mencakup, bukan kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata yang sangat besar dengan berkuasa adalah tabah, bijak, dan arif.
ketiganya dibandingkan dengan hujan yang terjadi pada bulan Juni. 5. Atau irama. Di dalam puisi ini sanggup diidentifikasi rima yang terdapat berupa aliterasi, yaitu perulangan suara konsonan. Masing-masing kata dalam baris tersebut mengandung huruf N. Perulangan bunyi R terdapat pada baris, dirahasiakannya rintik-rindunya. Masing-masing kata tersebut adalah rahasia, rintik, dan rindu. Sama-sama dipertamai dengan bunyi R. Perulangan suara R lebih terasa pada 2 baris terakhir puisi Hujan Bulan Juni di berikut ini. Dibiarkannya kian tak terucapkan, diharap akar pohon bunga itu. Pengimajian atau pencitraan. Pengimajian indera pendengaran berarti seakan-akan mendengar. Adapun pengimajian yang ada dalam Hujan Bulan Juni adalah pengimajian visual dan pengimajian pendengaran. Citra penglihatan atau imaji visual merupakan citraan yang sangat mayoritas dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapradi Djoko Damono ini. Masing-masing bait dalam puisi tersebut mengandung citraan penglihatan. Salah satu baris yang paling besar, lengan berkuasa mengatakan citraan penglihatan adalah kepada pohon yang berbunga itu. Kondisi pohon yang berbunga dapat diketahui dengan indera penglihatan. Citra pendengaran atau imaji bunyi. Selain gambaran penglihatan, juga ada gambaran indera pendengaran yang mungkin sanggup dilekatkan pada bait pertama. Lebih tepatnya pada baris dirahasiakannya rintik-rindunya. Rintik ialah suara yang sanggup ditangkap dengan indera pendengaran. Majas atau gaya bahasa. Majas yaitu perumpamaan atau gaya bahasa yang terdapat dalam puisi. Teknik penyampaian maksud dengan mengambil perbandingan yang lain. Puisi Hujan Bulan Juni memiliki 2 majas. Majas yang paling tampak yaitu personifikasi. Majas personifikasi yaitu pengorangan yang bukan orang. Maksudnya, benda mati atau binatang atau flora bertindak seakan-akan menyerupai manusia. Selain majas personifikasi, juga terdapat gaya bahasa repitasi penuh terdapat pada baris dari Hujan Bulan Juni. Ketiga bait puisi tersebut mengandung baris ini di baris keduanya. Untuk selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik atau nada. Nada berkaitan persahabatan dengan perasaan. Salah satu cara mengungkapkan perasaan dalam puisi yaitu memakai nada-nada tertentu. Nada puisi Hujan Bulan Juni adalah kegeteran. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan abjad R yang berulang-ulang. Pilihan kata yang dipakai juga mengatakan bahwa penyair mengalami keraguan, hingga kesannya menentukan membisu saja, mencintai dalam diam. D. Unsur ekstrinsik atau amanat. Adapun amanat puisi Hujan Bulan Juni adalah sebagai berikut. 1. Semua orang harus mempunyai sifat tabah, arif, dan bijak, meskipun segala sesuatu tidak menyerupai yang kita harapkan. 2. Tidak tiruan hal yang kita inginkan sanggup kita dapatkan dengan gampang.
ekstrinsik. Tema puisi Hujan Bulan Juni adalah cinta terpendam yang tak terungkapkan. Tema termasuk unsur ekstrinsik, alasannya berkaitan dengan dunia di luar puisi yang turut mempengaruhi puisi, baik dari segi penulis maupun pembaca puisi. Adapun tema puisi Hujan Bulan Juni dapat dianalisis sebagai berikut. Meskipun cintanya tak sanggup diungkapkan, sang insan atau hujan tetap tabah, arif dan bijaksana, membiarkan keadaan menghapus jejak cintanya di jalan kehidupannya, karena beliau ragu hendak mengungkapkan atau tidak. Akhirnya beliau pecinta membiarkan yang tak terucapkan tetap ada dan diserap melalui akar pohon yang berbunga. Artinya diserap dan diketahui secara sembunyi-sembunyi. Akar tersembunyi di dalam tanah oleh perempuan pohon berbunga yang dicintainya. B. Unsur ekstrinsik perasaan. Perasaan yang dimaksud yaitu perasaan yang melatar belakangi penciptaan puisi. Bisa juga dianggap melatar belakangi pemaknaan puisi. Makara perasaan penyair atau perasaan pembaca. Hal ini ialah unsur di luar puisi yang sanggup mempengaruhi proses penciptaan dan pemaknaan puisi. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan orang yang sabar. Kesabaran yang sangat dalam meskipun harus memendam rasa. Kesabaran tersebut tampak pada penerapan kata tabah, bijak, dan arif. Kata-kata tersebut mengatakan sifat yang tidak emosional. Dia juga ragu mengungkapkan perasaannya. Kesannya dia menghapus jejak-jejaknya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan, silakan Madi. Kelompok Madi, silakan bertanya. Kelompok Madi. Silakan. Saya. Ya. Apakah saya bisa contohkan nada-nada seperti di puisi Hujan berikut dengan rasa penuh hati? Satu orang aja, siapa aja? Oke, silakan coba dibacakan. Ini ke atas berarti. Ini puisinya Ya. Hujan Bulan Juni. Satu Baik. bait aja. Ya. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Oke. Saking rindunya tetap dirahasiakan, gitu ya. Oke, baik, kita beri close untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 2 unsur intrinsiknya saja ya, unsur fisiknya silakan. Unsur fisiknya saja. Iya. Oke, sama ya, kita hujan bulan ini ya, semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Maaf jika teksnya terlihat panjang. Kita di sini akan berusaha untuk membacakannya menjadi lebih pendek. Oke, silakan. Nah, oke, jadi pertama unsur fisik. Unsur fisik ini akan dimulai oleh kita terlebih dahulu. Silakan kepada kita. Pertama adalah unsur fisik. Puisi Hujan Bulan Ya, kuat Juni. suaranya nah. Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdiri dari 3 bait. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Masing-masing baris tidak lebih dari 11 suku kata. Dari sini sanggup diketahui kekonsistenan bentuk pada puisi Hujan Bulan Juni. Selanjutnya adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan dan penerapan kata dalam sebuah sejak atau puisi. Melihat dari diksinya, pilihan kata yang dipakal oleh Sapardi Djoko Damono, yaitu kata-kata yang bernas dan mengatakan kedalaman makna. Bernas maksudnya sangat mencakup, bukan kata-kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata yang sangat besar, banget kekuasaan adalah tabah, bijak, dan arif. Tiganya dibanding dengan hujan yang terjadi pada bulan Juni. Oke.
Oke, dilanjutkan pada saya yang berperan kalian ini. Tolong ke bawah. Agak panjang ya. Mohon maaf. Oke. C. Pengimajian atau citraan. Pengimajian lebih gampangnya disebut sebagai seolah-olah. Jadi, jikalau pengimajian visual adalah seolah-olah melihat, pengimajian indera pendengaran berarti seakan-akan mendengar. Adapun pengimajian yang ada dalam Hujan Bulan Juni adalah pengimajian visual dan pengimajian pendengaran. Citra penglihatan atau imaji visual merupakan citraan yang sangat mayoritas dalam puisi Hujan Bulan Juni. Karya seperti Ojoko Damono ini. Masing-masing bait puisi tersebut mengandung citraan penglihatan. Salah satu baris yang paling besar lengannya berkuasa mengatakan citraan penglihatan adalah kepada pohon yang berbunga itu. Selain kondisi pohon yang berbunga dapat diketahui dengan indera penglihatan. Citra pendengaran atau imaji bunyi. Selain gambaran penglihatan juga ada gambaran indera pendengaran yang mungkin sanggup dilekarkan pada bait pertama. Lebih tepatnya pada baris. Dirahasiakannya rintik rindunya. Rintik ialah suara yang sanggup ditangkap dengan indera pendengaran. D. Majas atau gaya bahasa. Majas yaitu perumpamaan atau gaya bahasa yang terdapat dalam puisi. Teknik penyampaian maksud dengan mengambil perbandingan yang lain. Puisi Hujan Bulan Juni memiliki dua majas. Majas yang paling tampak yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu pengoraan yang bukan orang. Maksudnya benda mati atau binatang atau flora bertindak seakan-akan menyerupai manusia. Selain majas personifikasi juga terdapat gaya bahasa repetisi. Repetisi penuh terdapat pada baris dari Hujan Bulan Juni. Ketiga bait puisi tersebut mengandung baris ini di baris keduanya. Dan repetisi penuh juga terdapat repetisi pengulangan sebagian baris, yaitu adakah yang lebih. Oke, cukup. Masih ada di atas, Pak. Oke, banyak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wa kami walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan unsur apa ini? Unsur fisik, ya, unsur fisik. Oke, silakan. Mas B, silakan mau bertanya. Oh ya, di situ kan ada apa tuh namanya, judul puisinya kan Hujan Bulan Juni. Ya, itu dari apa tuh namanya, ke apa tuh tipologi atau apa itu yang pengetikannya? Tipografi. Oh ya, Tipografi yang tipografi. Ya, yang ini yang apa? Tipe yang kanan juga ya. Sebentar. Tipe Oke, sejujur-jujurnya kita kurang tahu jawabannya, jadi di sini kan cari bareng-bareng ya. Oke, kanan kiri atau apa itu? Dari rata kanan atau rata dari kanan ke kiri? Oke, kalau dari tampilannya itu? kanan, Pak. Oke, ya. Jadi kalau yang aslinya dari rata kiri ke kanan. Kalau ini kan sudah editan, ya. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 1 ada pertanyaan. Oke, terima kasih ke Pak Rian sudah membantu menjawab kami, dan semoga depan itu bisa difulfill kepada Hasbi. Oke, ya. Kelompok 1, Rahul, silakan. Katanya mau bertanya. Tidak. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3. Oh, yang membacakan puisi. Oke, silakan coba. Ada yang membacakan puisi? Oke, silakan Madi. Tolong memberi tepuk tangan ke Madi. Di sini dong. Pakai handphone. Pak, Ada nggak? Hujan Bulan Juni. Oke. Tak ada yang lebih tabah
dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Karya Sapardi Djoko. Oke, baik, terima kasih dari kelompok 2. Oke, silakan kembali duduk. Selanjutnya kelompok 3 maju. Wah, ini penghayatannya ya luar biasa ya, Madi ya. Oke. Oke, ini kelompok 3. Oke, silakan. Ini unsur batin ya, presentasi unsur batin. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan unsur ekstrinsik nada. Nada berkaitan bersahabat dengan perasaan. Salah satu cara mengungkapkan perasaan dalam puisi yaitu menggunakan nada tertentu. Nada puisi Hujan Bulan Juni adalah kegembiraan. Hal ini ditujukan dengan penerapan Suaranya yang kuat, Nak. abjad yang berulang-ulang. Pilihan kata yang dipakai juga mengatakan bahwa penyanyi mengalami keraguan sehingga kesalahannya menentukan membisu saja mencintai dalam diam. Unsur ekstrim amanat. Adapun amanat puisi Hujan Bulan Juni adalah sebagai di berikut. 1. Semua orang harus mempunyai sifat sabar, arif, dan bijak. Meskipun segala sesuatu tidak menyerupai yang kita harapkan. 2. Tidak heran hal kita inginkan sanggup kita dapatkan dengan gampang. Yang kuat suaranya, Nak. Iya, betul. Tema puisi hujan bulan Juni dapat dianalisis sebagai berikut. Meskipun cintanya tak sanggup diungkapkan, sang insan hujan tak arif dan bijaksana. Biarkan kadang mampu hujan cintanya di dalam kehidupannya, karena beliau ragu hendak mengungkapkan atau tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Akhirnya beliau pencinta membiarkan yang tak diucapkan sudah ada dan diserap melalui akar pohon yang berbunga. Artinya diserap dan diketahui secara sembunyi akar tersembunyi di dalam tanah oleh perempuan pohon berbunga yang dicintainya. B. Unsur ekstrinsik perasaan. Perasaan yang dimaksud yaitu perasaan yang latar belakangi penciptaan puisi, bisa juga dianggap latar belakangi pemaknaan puisi. Makara perasaan penyair atau perasaan pembaca. Hal ini ialah unsur di luar puisi yang sanggup mengaruhi proses penciptaan dan pemaknaan puisi. Perasaan penyair yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni adalah perasaan orang yang sabar. Kesabaran yang sangat dalam, meskipun harus memendam rasa kesabaran tersebut tampak pada penerapan kata-kata bijak dan arif. Kata-kata tersebut mengatakan sifat yang tidak emosional. Dia juga ragu mengungkapkan perasaannya
Rasanya dia menghapus jejak-jejaknya. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Saya bisa memberi kesimpulan. Kita di sini tadi mempresentasikan tentang tema dan juga perasaan yang latar belakangi penciptanya kenapa membuat ini gitu. Oh. Ya. Selanjutnya, siapa yang membacakan puisinya dari kelompok ini berdasarkan tadi? Oke, silakan. Ya, saya. coba. Jauh sekali. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Supadi Djoko Darmono. Oke. Baik, ya. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2? Tidak jelas. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Oke, baik. Kita beri aplaus. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, baik. Anak-anak semua, tadi keren-keren semua ya. Sudah mantap. Kalian sudah menganalisis unsur fisik dan unsur batin dari puisi itu. Ya, bahkan kelompoknya Hasbi tadi mengungkapkan bagaimana latar belakang dari perasaan dari puisi. Tadi Bapak lihat di sini ada pengungkapan ya perasaan ya. Bagaimana ia mengungkapkan rindu ya, yang juga dia malu-malu, bahkan saking rindunya ia tidak sampai mengungkapkan ya, menghapus. Waduh, sampai dihapus ya, malu-malu akhirnya nggak jadi, akhirnya malah dihapus ya, saking emosionalnya. Tadi Maki ya, kita juga bagaimana dia membacakan nada-nada dalam puisi Hujan Bulan Juni. Nah, anak-anak semua, kita tahu ya, jadi dari puisi ini bagaimana unsur fisik dan unsur batin puisi ya. Selanjutnya tadi juga dari puisi ini kita ternyata ini loh, pengungkapan rindu itu tidak serta-merta aku tidak tadi Bapak bilang aku rindu kamu tidak harus dengan kata-kata yang sesimpel itu. Bisa dengan panjang seperti ini, ya kan? Bagaimana hujan yang rindu kepada bunga ataupun kepada bumi, ya kan? Oke, baik anak-anak semua, keren-keren semua ya, bagus ya. Jadi nanti untuk di pertemuan selanjutnya kalian akan mampu menulis dan mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan dan emosional kalian dalam bentuk puisi. Perasaan marah kalian, nah kalian bagaimana yang mengungkapkannya? Aku marah padamu, atau aku bawa api. Nah, beda ya, aku bawa api dengan mataku. Waduh, bagaimana itu ya? Nah itu nanti kalian mengekspresikan bagaimana puisi itu. Dan kemarin Bapak lihat seperti aku ingin tidur di paha Tuhan. Waduh, itu luar biasa sekali. Dengan kata yang eksotis tapi punya makna yang lebih dalam. Nah, ya, itu puisinya siapa ya? Kemudian sahabat kecilku. Waduh, mengingat masa lalu, ya kan? Nah, itu ada puisi-puisi yang luar biasa ya. Nah, baik anak-anak semua, seperti biasa kita sudah di akhir nih mau refleksi ataupun simpulan di pertemuan hari ini, apa yang kalian dapatkan. Oke, dari kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? Oke, silakan. Oke, Rahul, silakan. Jadi hari ini yang saya pelajari, seperti saya sudah mengerti tentang unsur-unsurnya tentang puisi dan setiap. Oke, Cara membaca puisi dengan baik, terus mengucapkan. Oke, cara membaca puisi yang baik dan menganalisis unsurnya ya. Oke, baik, kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok 2. Seperti kata Rahul tadi, kami sudah Ya. mengerti
isi dari puisi yang sangat bermakna sangat dalam, dan juga dengan cara membacanya yang berekspresi ya, biar bisa matching sama ya menunjukkan isi dan puisi tersebut. Terima kasih. Oke, Madi mau menambahkan kayaknya? Enggak, Pak, tadi jawabannya. Oke. Ya, Apa? Silakan. ya kita bisa mendalam lagi lah pada kata-kata yang lebih apa ya namanya bermakna. Ini contoh bacain puisi senang gimana? Puisi senang. Nada deh. Nada senang. Aku berjalan-jalan di perairan samudra. Kalau sedih. Dengan mengingat itu, aku sangat sedih. Jadi dari nada suara kita sudah tahu ya. Aku senang sekali. Sudah beda. Bagus ya, Madi ya. Sudah menghayal. Oke, dari kelompok 3 silakan simpulan. Jadi hari ini kita bisa belajar tentang mulai dari ciri fisik, yaitu penulisan, habis itu majas, habis itu kata ganti dan lain-lain. Dan juga dari unsur batin. Unsur batin yaitu mulai dari kayak perasaan, tema dan sesuatu melatar belakangi penyair untuk membuat puisi. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi sudah belajar ya tentang unsur-unsur ya, dan terima kasih kalian Bapak harapkan akan lebih mampu lagi, lebih mendalami lagi, dan nanti antologi puisi kita akan lebih banyak lagi ya. Oke, baik anak-anak semua. Selanjutnya Bapak minta nanti kalian mengisikan refleksi dalam bentuk form ya. Nah, tadi kalian sudah menyimpulkan ya apa yang kalian dapatkan. Nah, sekarang selanjutnya refleksi nih. Bagaimana pembelajaran hari ini ya? Apakah kalian Menyenangkan. Oke, silakan. Apa Madi? Pembelajaran ini sungguh menyenangkan. Betul tidak, teman-teman? Betul. Oke, baik. Nah, tentu nanti kalian boleh mengisikan form ya untuk evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ya, nanti Bapak minta kalian untuk mengisikannya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk kita saling bertemu salam rindu, salam cinta ataupun salam apa saja ya. Oke, baik. Seperti biasa sebelum mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa. Silakan dipimpin oleh Alif. Oke. Ada teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran yang sangat menyenangkan ini, kita berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Oke, baik. Terima kasih. Istirahat. Ya.